Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hari-hari. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang terus kita nikmati dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami boleh hidup sampai hari ini, menikmati setiap kebaikan, kemurahan, serta kasih setia yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, buat pemeliharaan-Mu yang terus kau nyatakan bagi kami, buat kasih setia-Mu yang terus kau tunjukkan bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Sebab itu kami naikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini, Tuhan. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
segala syukur bagimu, tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, terpuji menaikkan syukur, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, selamanya Kau baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Kau. Kami puji, kami muliakan namamu, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Terpuji namamu,
Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berserah, aman di dalam-Mu Tuhan. Dan ada segala perkara yang kami perlu di dalam. Saat kami lemah ada kekuatan baru. Saat kami sakit ada kuasa kesembuhan yang Kau berikan. Saat kami kekurangan ada kelimpahan di dalam. Di dalam pergumulan ada pertolongan yang tak pernah kurang. Di dalam keputusasaan ada pengharapan di dalam. Sebab Kau segalanya bagi kami. Saat kami dalam persoalan ada jawaban kita bermasalah. Ada pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan Engkau di dalam kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab itu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagung. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab aman di dalammu, Gembala yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu, Yesus Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalammu, menikmati kasih-Mu, menikmati baik-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus, oh Yesus, Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik. Engkau Gembala yang baik bagi kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Dengan gadamu dan tongkatmu, Engkau membimbing dan melindungi kami, untuk membaringkan kami di padang yang berumput hijau, menuntun kami kepada air yang tenang yang menyegarkan jiwa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Kau Gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sekali mari katakan, Kau Gembala yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau Gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau dalam-Mu, damai-Ku datang dalam-Mu, sukacita-Ku dalam-Mu.
gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saat Kau dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku, dalam-Mu, dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku, dalam-Mu, Yesusku, dalam-Mu, Yesusku. Hanya di dalam-Mu, Yesus, ada segala yang kami perlu. Sebab itu kami mau tetap tinggal di dalam-Mu, melekat erat pada-Mu, sehingga kami menikmati kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Terus pimpin tuntun kami dengan gada dan tongkat-Mu dan perlindungan-Mu yang kami nikmati. Sebab itu kami mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa, tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Merianti. Ya Pak Heri, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Pagi ini program kita sampai pada Hakim-Hakim pasal 16. Ada 3 perikop di sini. Ya. Yang pertama judulnya Simpson di Gaza. Saya bacakan ya. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simon telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi malam-malam itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkat ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hermon. Bapak Ibu, beberapa hari ini kita masuk dalam kisah-kisah di Hakim-Hakim ini. Memang pada perikop-perikop dan pasal-pasal yang lalu,
tentang Simson. Dikatakan Simson adalah nazir Allah. Jadi saya mendapatkan ini Bapak Ibu. Kalau kita itu dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin, pasti Tuhan itu memperlengkapi kita. Simson itu diperlengkapi dengan kekuatan jasmani. Kekuatan jasmaninya luar biasa. Dia sejak bayi tidak pernah dipotong rambutnya, sehingga rambutnya itu panjang sekali. Nah, itu salah satu dari keistimewaan yang diberikan kepada Simson, kepada orang yang dipilih Tuhan pada saat itu. Karena kalau kita baca selanjutnya, Simson ini memimpin bangsa Israel sebagai hakim itu 20 tahun. Bukan sebentar, bukan cuma setahun gitu ya, tapi 20 tahun. Kita bisa bayangkan ya, kalau kekuatan yang diberikan Tuhan, ya, keistimewaan yang diberikan Tuhan itu pasti sesuatu yang sangat berlebih daripada orang-orang di sekitarnya. Namun kalau kita lihat juga beberapa banyak ya, kita lihat kekurangan Simson, kelemahan bahkan saya katakan ya, pada saat dia menikah ya dengan orang yang tidak percaya Tuhan ya, orang Filistin. Jadi ada firman Tuhan yang mengatakan tidak ada bagiannya kalau terang itu bersatu dengan gelap ya. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Itu dalam konteks perjanjian baru. Pada saat itu Tuhan juga sudah mengatakan tidak boleh mengambil istri orang yang bukan orang Yahudi kan gitu. Tapi Simson tidak mengingat itu. Simson menikah dengan perempuan Filistin. Kemudian dalam perikop tadi di Gaza, Simson itu melihat perempuan Sunda. Ya, sudah menghampiri perempuan Sunda. Nah, ini adalah kelemahan Simson bahwa dia yang tubuhnya yang besar dan kuat itu, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Kemudian kita baca perikop berikutnya ya, Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson. Nah itu ceritanya bahwa sebenarnya pada saat zaman hakim-hakim itu orang Israel ini dijajah oleh bangsa Filistin ya, dikuasai oleh bangsa Filistin. Sehingga pada suatu saat di mana Simson itu mempunyai kekuatan dan kekuasaan sebagai hakim ya, bahkan sampai 20 tahun, itu raja-raja orang Filistin pasti ingin menundukkan Simson. Nah, maka dicari berbagai akal. Jadi orang yang sudah dipilih Tuhan, apabila dia itu memang menyimpang, ya, itu pasti Tuhan nggak berkenan. Jadi melalui Delila ini akhirnya dengan dibujuk ya oleh Delila, akhirnya Simson itu menyampaikan rahasia
kekuatan jasmani yang dia miliki. Ya, jadi dikatakan di ayat-ayat itu ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah baca, Simpson itu kekuatannya ada di rambutnya. Rambutnya panjang sekali, tidak pernah kena pisau cukur. Nah, rambutnya itulah jadi kekuatannya, kekuatan jasmaninya. Sayangnya imannya lemah ya. Jasmaninya kuat kalau rohaninya tidak diarahkan dari kecil ya. Memang kita mendidik anak itu kalau kecil itu ya dengan contoh ya. Kemudian dengan arahan-arahan. Nah, Simpson ini rupanya ya kalau zaman dulu bangsa Israel dulu dengan bangsa Israel sekarang di seluruh dunia memang dia lebih ya sebenarnya. Dia diberi kelebihan. Karena memang Tuhan memilih bangsa itu menjadi umat pilihan. Kita baca ya, akhirnya Simpson itu ayat 21 ya. Orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Rupanya sejak dulu ya Bapak Ibu, Gaza ini adalah perbatasan antara Israel dan Filistin ya. Kalau sekarang Palestina ya. Nah itu ternyata setelah orang Israel kumpul dari pembuangan dan merdeka menjadi negara Israel tahun 1948, itu ternyata PBB Bapak Ibu, karena PBB juga kan pemimpinnya ya baca firman Tuhan ya, itu membagi sudah. Nah sebelah entah utara entah apa ya, itu Israel. Kemudian dibagi 2 ya, yang kiri yang sebelahnya itu bagiannya Palestina. Namun yang dibagi itu kalau Palestina itu tidak mau terima. Dia mau semuanya. Sedangkan Israel mau terima. Nah, maka pada setelah tahun 68 ya setelah 20 tahun merdeka Palestina Israel itu Israel kemudian kan menganggap itu Palestina diberi PBB negara nggak diterima. Jadi itu negara tidak berdaulat, negara yang tidak ada pemiliknya, itu teritorial kosong. Maka Israel menundukkan Palestina itu melalui perang. Nah, zaman dulu ya tahun Perang Dunia Pertama, Kedua itu memang perang itu sebagai jalan untuk menguasai area ya Bapak Ibu. Kan pada pembagian wilayah bagaimana Efraim dapat apa, ya, kemudian Yehuda dapat apa, itu enggak semena-mena langsung dapat gitu, tapi mereka perang dulu. Demikian juga pada cerita Israel dan Palestina, orang Filistin itu peranglah pada era sekarang lah ya, bukan kayak zaman dulu. Pembagian sudah dibagi oleh PBB ya, tapi Palestina tidak mau terima. Jadi area itu kosong, kemudian dengan perang, maka sebagian besar dikuasai oleh Israel. Dan rupanya jalur Gaza itu adalah dulunya perbatasan antara Israel dan Palestina. Di sanalah Simpson itu dicungkil matanya dan di penjara, kerjanya di penjara itu menggiling gandum ya Bapak Ibu ya.
Kalau kita kan beras ya, mungkin di sana gandum, menggiling gandum, karena gandum dijadikan roti. Itu makanan mereka. Kemudian tumbuhlah rambut Simpson yang dulunya panjang, kemudian dicukur oleh Delila karena tahu bahwa kelemahannya itu di rambutnya, dan Simpson ditangkap orang Filistin, kemudian rambut itu tumbuh. Berikutnya adalah Simpson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon. Mereka meniru ya, meniru orang Israel kalau menyembah Allah itu mengadakan korban bakaran ya, mereka korban sembelihan kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, nah beda ya, menyembahnya mereka itu menyembelih kurban ya, dan untuk pesta pora di sana. Nah, mereka berkata begini, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simpson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Nah, Bapak Ibu, kalau orang ya yang dipilih Tuhan, tapi kemudian tidak diperkenan lagi oleh Tuhan karena orang itu melanggar, ya, menyalahi janji Tuhan, menyalahi perintah Tuhan, maka dia akan hidupnya jadi seperti pelawak ya. Bapak Ibu, kita dipilih Tuhan itu benar-benar loh, dipilih sesuai talenta kita, kita dipilih. Dan Tuhan mau berkarya melalui hidup kita. Kalau kita menyalahi aturan, ya misalkan pada saat ini ya kan banyak orang korupsi ya. Kalau kita korupsi, kita salah, melanggar undang-undang, ya, ya kita jadi pelawak akhirnya. Pelawak, Bapak Ibu, dianggap pelawak. Gak ada artinya lagi, ngomong apa saja. Alah, omongan pelawak, gitu lah. Iya kan? Nah ini dari dulu sudah terjadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya baca selanjutnya ya, berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun itu, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Semua raja ya. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. 3.000 di balkon ya Bapak Ibu. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga membalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ya, nggak salah sih permintaan Simpson di akhir hidupnya ya, di akhir hayatnya, minta Tuhan mengembalikan ya kekuatannya ya untuk membalas Bapak Ibu. Nah, nanti dijelaskan deh sama Pak Heri. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, ya Tuhan bukan kejahatan yang dilakukan Simpson, tapi dia minta satu kali saja.
Ya, Tuhan membuat dia kuat lagi. Tujuannya untuk membalas matanya. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Penyangga rumah itu lalu bertopeng kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Nah, inilah akhir kisah Simpson, Bapak Ibu. Pada detik terakhir, Simpson diberi kekuatan satu kali oleh Tuhan untuk menumpas orang Filistin. Dan banyak orang tadi di ayat yang eh, ke berapa tadi ya? Nah, ke-27 itu di balkon aja 3.000 orang. Belum lah yang di gedung itu ya. Semua raja-raja kota orang Filistin ada di situ. Dan dikatakan yang dibunuhnya waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Itulah Hakim Simpson pada saat itu yang memerintah Israel 20 tahun lamanya. Simpson awalnya disiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel dengan kekuatan fisik, kekuatan jasmani, tapi Simpson memang banyak melakukan kesalahan-kesalahan di mata Tuhan sehingga diizinkan terjadi. Simpson dipenjara dan sebagai orang hukuman dia pekerjaannya menggiling gandum. Nah, setelah dia dipenjara itu, setelah dia kehilangan semua apa yang diberikan Tuhan sebagai bekal bagi dia memimpin bangsa Israel, setelah hilang kekuatannya, dia jadi pelawak. Nah, itulah Bapak Ibu yang mari kita belajar dari Simpson yang saya pikir ya memang pada saat itu peradaban nggak seperti zaman sekarang ya. Bangsa Israel sekarang itu paling canggih di dunia dan apa-apa yang dilakukannya berhasil, ya kita berdoa saja supaya mereka tetap dalam pimpinan Tuhan. Jangan melenceng ke sana kemari. Karena kalau Tuhan memusnahkan orang Israel, kita juga pasti nggak bakalan hidup gitu ya. Kita melawannya Tuhan. Nah, secara fisik itulah yang terjadi pada Simpson dan orang Israel. Nah, pelajaran ini sungguh sangat apa ya, sangat nggak enak ya, pelajaran yang berat bagi kita bahwa menjaga apa yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk memimpin itu memang hanya dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Pak Heri, saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi ketika membaca kisah ini, ada dua kata yang Tuhan taruh dalam hidup saya, yaitu komitmen dan konsisten. Ada begitu banyak orang bisa punya komitmen, tapi nggak konsisten.
Nah, kalau kita nggak konsisten dengan komitmen kita, seperti apa yang Bu Mirianti tadi katakan, kita ini akan jadi pelawak. Artinya, kita ini akan jadi bahan tertawaan orang. Ini dalam segala sisi aspek hidup kita. Kita komitmen, contoh nih, mau komitmen, mau jaga hidup sehat, mau olahraga, mau kurangi berat badan. Tapi ketika kita nggak konsisten, kita gemuk lagi. Orang ketawa, halah, sudahlah kau nih. Ngomong be ternyata kau nih. Gendut lagi kau sekarang. Itu contoh. Atau kita mau komitmen melakukan sesuatu. Komitmen dalam rumah tangga. Karena itu kan komitmen kita kan covenant. Tapi ketika kita nggak konsisten jaga covenant, rumah tangga kita ini jadi bahan tertawan orang. Waduh, tuh rumah tangga berantem ya. Kita yang berantem, orang yang senang, Bapak Ibu. Makanya betapa pentingnya komitmen dan konsisten itu berjalan bersama-sama. Orang tua Simpson komitmen. Sampai Simpson lahir, sampai besar, mereka komitmen nggak gunting rambut Simpson. Mamanya nggak minum anggur. Mereka komitmen. Nah, giliran di Simpson, gara-gara rengean wanita, gara-gara godaan dan tipuan, akhirnya dia nggak konsisten. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, Alkitab memang ditulis dengan jujur apa adanya supaya kita ini bisa belajar betapa fatalnya hidup kita kalau nggak konsisten. Kita udah komitmen ikut Tuhan, tapi kemudian kita nggak konsisten, hidup kita akan jadi bahan tertawaan orang. Kita komitmen mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak konsisten, akhirnya seperti contoh Ibu Miriam tadi dikatakan, melakukan korupsi. Kita akan jadi tertawaan oleh orang lain. Nah, makanya yuk, apa yang sudah menjadi komitmen kita, konsisten lakukan terus sampai akhir hidup kita. Memang nggak mudah untuk konsisten, tapi percayalah ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Makanya yuk konsisten, terus-menerus kita lakukan sampai akhir hidup kita. Nah, berkaitan dengan ayat yang Ibu Mirianti tadi tanya, sekali lagi, itu justru menunjukkan konsistensi Tuhan. Kenapa? Sejak awal kalau kita baca secara khusus kisah Gideon, kan memang Tuhan sengaja, Gideon, Simpson, memang Tuhan mau memusnahkan bangsa Filistin, makanya pakai Simpson. Jadi ini bukan soal salah konteks nanti kalau kita ngomong, oh kok kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bukan, konteksnya bukan itu. Konteksnya memang Tuhan mau memusnahkan bangsa Filistin. Sehingga permintaan Simpson itu dipenuhi oleh Tuhan. Dan sekali lagi ingat, ini konteks perjanjian lama, jangan dibandingkan dengan perjanjian baru dalam artian yang hurufiah. Karena di konteks perjanjian lama itu ingat jelas seperti Ibu Miriam kita dikatakan, bangsa Israel ini memang bangsa pilihan yang menyembah kepada Allah. Sementara bangsa yang lain tidak menyembah kepada Allah Yahweh. Jadi memang dua kelompok yang berbeda. Mereka musuh Tuhan karena memang mereka tidak menyembah Allah Yahweh, Allah yang disembah Israel. Jadi sekali lagi konteksnya harus difahami dulu. Nah, tapi tentu berbeda dengan konteks di perjanjian baru, Tuhan mengasihi seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Tapi bukan berarti pada waktu itu Tuhan tidak mengasihi seluruh umat manusia ya. Tapi ini sekali lagi konteksnya, ya Tuhan hanya fokus dengan orang-orang, umat-umat yang menyembah Dia. Yang nggak menyembah Dia berarti itu orang yang menentang Dia. Nah, jadi harus difahami seperti itu. Jadi jangan salah konteks menafsirkan. Karena di perjanjian baru memang jelas kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sekali lagi konteksnya ini justru konsistennya Tuhan untuk menghalau, untuk memusnahkan bangsa Filistin karena bangsa Israel lah umat pilihannya. Jadi bahasa yang saya katakan beberapa hari ini eksklusif. Ya, bangsa Israel itu bangsa eksklusif karena hanya merekalah yang menyembah Allah Yahweh itu.
Sehingga ya mereka yang dilindungi, mereka yang dijagai, mereka yang diberkati, semua musuhnya dihalau. Karena musuh-musuhnya itu orang-orang yang tidak menyembah Allah, tapi justru penyembah-penyembah berhala yang memang bertentangan dengan Tuhan. Nah, jadi seperti itu konteks pemahamannya. Jadi jangan pakai ayat ini untuk melegalkan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau mau soal kejahatan dengan kejahatan harus pakai di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan karena pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi kalau ditanya, ya itu haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Membalas orang yang tidak berlaku sebagai penyembah dia, itu hak prerogatif Tuhan. Nggak usah disangkal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi hari ini mari konsisten dengan semua komitmen dalam hidup kita. Dalam komitmen berumah tangga, komitmen di dalam pekerjaan, komitmen di dalam kerohanian, komitmen dalam kesehatan. Seluruh aspek hidup kita tentu kita punya komitmen, dan bagian berikutnya adalah konsisten melakukannya Bapak Ibu. Karena kalau enggak, itu tadi, kita akan jadi bahan tertawaan orang. Kita akan jadi bahan cemoohan orang seperti Simpson. Jadi sekali lagi Alkitab itu jujur, cerita apa adanya supaya kita bisa belajar. Yang baik kita ikuti, yang nggak baik jadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Bu Mirianti. Saya serahkan kepada Johnny Samuel. Oh, Willy yang berdoa hari ini ya. Pak. Iya. Oke, Willy berdoa syafaat dan kemudian ditutup oleh Ibu Mirianti. Ya, marilah kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk di pagi ini Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk selalu konsisten dan berkomitmen mengikuti Engkau Tuhan. Mengikuti sesuai dengan ajaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau belajar Tuhan, terus berkomitmen mengikuti Engkau dan selalu konsisten Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, untuk Bu Miranti yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati Bu Miranti Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya Tuhan, baik itu pelayanannya juga Tuhan. Baik itu kerjanya di rumah sakit Tuhan. Kami serahkan Bu Miranti, biarlah menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya, baik suaminya, anak-anak dan cucunya Tuhan. Kau berkati setiap keluarganya juga Tuhan. Setiap perlindungan, tuntunan, dan bimbingan-Mu selalu menyertai keluarga Bu Miranti Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau selalu memberkati, menyertai kami selalu Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan, selalu bersyukur atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anggota Koram Deo ini, baik itu keluarga, anak kami, cucu-cucu kami, menantu kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rumah sakit utama Husada di Jember Tuhan, untuk penilaian akreditasi Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan membimbing, menuntun setiap staf yang ada di rumah sakit itu Tuhan. Kami serahkan rumah sakit utama Husada di Jember Tuhan, yang dipimpin Bu Miranti Tuhan. Biarlah melalui rumah sakit ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan bisa membawa kebanggaan untuk umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan rumah sakit ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkehendak. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu menyelimuti bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga serahkan pemimpin kami Tuhan, khususnya Presiden kami, Jokowi, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau kasih roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap keputusan mereka yang diambil oleh Presiden melalui kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedamaian bangsa-bangsa di bumi ini Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan. Perang apapun Tuhan, kami berdoa Tuhan.
kehendak-Mu yang terbaik, Tuhan. Damai sejahtera, Tuhan, di bangsa-bangsa ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hari ini sampai selama-lamanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau yang menuntun, membimbing, dan menyertai kami, Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur dan tak henti-hentinya mengucap syukur dalam hidup ini. Karena kami percaya Tuhanlah yang memimpin kami dalam hidup kami di muka bumi ini. Biarlah kami merasakan pimpinan tangan-Mu dan menyadari bahwa kami tidak sendiri, ada Engkau bersama kami dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, kami bersyukur kalau setelah Koram Deo ini juga kami akan, hamba dan suami hamba akan berangkat ke Jombang dan ke Madiun. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan Bapa. Engkaulah yang memimpin, mengendalikan seluruh perjalanan ini. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau juga memberkati kami semua di Koram Deo ini. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kami yang manis dengan Roh Kudus-Mu melingkupi hidup kami. Kami rasakan dan kami sadari Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Izin lift ya Pak, Bapak Ibu semua ya. Selamat berkarya. Terima kasih. Oke,